Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novita Triputri Dimurehe. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan data. Jejak awal data dalam kehidupan manusia. Data telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Walaupun istilah big data baru muncul di era teknologi modern, pemanfaatan data sederhana sudah ada sejak peradaban kuno dan terus berkembang seiring kemajuan zaman. Dari catatan kuno hingga era revolusi industri, data selalu digunakan sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, ekonomi, dan produksi. Data dalam peradaban kuno. Di masa lalu, data digunakan untuk membantu pengelolaan pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Peradaban Mesir kuno misalnya, menggunakan data sensus penduduk untuk merencanakan pertanian dan pembangunan infrastruktur besar seperti piramida. Bangsa Romawi melakukan pencatatan pajak dan kepemilikan tanah untuk mengelola wilayah kekaisaran yang luas. Di Mesopotamia, data perdagangan tercatat di tablet tanah liat sebagai cara untuk melacak transaksi dan aset dagang. Pada zaman revolusi industri, saat revolusi industri melanda dunia pada abad ke-18, peran data semakin berkembang. Data digunakan untuk meningkatkan efisiensi produk dengan mencatat performa mesin dan tenaga kerja. Pengusaha mulai mengumpulkan data untuk memahami pola produksi, mengukur produktivitas, dan mengoptimalkan proses manufaktur. Di sisi lain, data juga digunakan untuk memahami pasar dan memprediksi permintaan sehingga distribusi barang bisa diatur lebih baik. Dari penggunaan data sederhana di masa lalu hingga era revolusi industri, semuanya menjadi dasar bagi perkembangan big data yang kita kenal saat ini. Lahirnya istilah big data. Seiring dengan perkembangan teknologi komputer dan internet, jumlah data yang dihasilkan terus meningkat secara eksponensial. Dari sini lahir istilah big data yang mulai populer di kalangan teknolog dan ilmuwan data sebagai gambaran tentang besar dan dalam mengelola, menganalisis, dan memahami data dalam jumlah yang sangat besar. Big data tidak hanya menggambarkan banyaknya data, tetapi juga kompleksitas dan kecepatan data yang harus dihadapi oleh berbagai industri. Pada tahun 2005, sejarah big data pertama kali. Tahun 2005 dianggap sebagai salah satu titik awal dari istilah big data yang mulai digunakan secara luas. Pada saat itu, platform seperti Hadoop mulai dikembangkan untuk membantu perusahaan menangani data besar yang datang dari berbagai sumber. Selanjutnya ada 3V big data, yaitu volume, velocity, dan variety. 3 karakteristik utama yang sering disebutkan dalam konteks big data. Volume yaitu mengacu pada jumlah data yang sangat besar yang dihasilkan setiap detik dari berbagai sumber seperti media sosial, transaksi digital, dan sensor IoT. Velocity yaitu kecepatan data yang masuk juga sangat cepat. Data harus diproses dan dianalisis secara real time agar dapat digunakan secara efektif. Variety yaitu jenis data yang sangat bervariasi, mulai dari data terstruktur seperti angka, teks, hingga data tidak terstruktur seperti gambar, video, dan audio. Ketiga aspek ini membuat big data unik dan menantang, memerlukan pendekatan dan teknologi khusus untuk mengolahnya. Berikut perkembangan teknologi big data. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengelola, menyimpan, dan menganalisis data yang sangat besar, teknologi big data terus berkembang pesat. Banyak alat dan solusi baru diciptakan untuk membantu berbagai industri dalam memanfaatkan potensi besar dari data. 3 teknologi utama yang telah memainkan peranan penting dalam perkembangan big data adalah Hadoop, cloud computing, serta AI atau artificial intelligence, dan machine learning. Berikut 3 teknologi utama yang telah memainkan peran penting dalam perkembangan big data. Yang pertama ada Hadoop. Hadoop menjadi salah satu platform yang paling berpengaruh dalam pengelolaan big data. Dikembangkan sebagai solusi open source, Hadoop memungkinkan perusahaan untuk memproses data dalam jumlah besar secara paralel di berbagai server. Yang kedua ada cloud computing. Cloud computing berperan penting dalam mendukung
pertumbuhan big data karena memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data secara elastis. Layanan cloud computing seperti Amazon Web Service atau AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure menyediakan platform yang mendukung analisis data besar dengan lebih efisien dan fleksibel. Yang ketiga ada AI dan machine learning. Teknologi kecerdasan atau artificial intelligence buatan atau AI dan machine learning kini menjadi komponen penting dalam analisis big data. Dengan integrasi AI dan machine learning, data besar tidak hanya bisa diolah, tetapi juga dianalisis untuk menemukan pola, tren, dan wawasan yang sebelumnya sulit terdeteksi. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik big data. Definisi big data. Big data adalah sekumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah dengan kecepatan tinggi, sehingga sulit untuk diproses menggunakan metode manajemen data tradisional. Big data umumnya didefinisikan dengan 5 karakteristik utama yang dikenal sebagai 5V, yaitu volume, variety, velocity, value, dan veracity. Volume yaitu ukuran data yang sangat besar, mencapai terabyte, petabyte, atau bahkan exabyte. Velocity yaitu kecepatan data yang dihasilkan dan diproses, bisa real time atau streaming. Variety yaitu ragam jenis data yang ada seperti terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Velocity yaitu keakuratan data dan kekamulan data penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Value yaitu nilai dan manfaat yang dapat diperoleh dari data seperti wawasan bisnis dan peluang baru. Berikut karakteristik big data. Yang pertama, volume. Volume big data yang sangat besar membutuhkan infrastruktur penyimpanan dan komputasi yang kuat. Yang kedua, velocity, yaitu kecepatan data yang tinggi memungkinkan analisis data real time dan pengambilan keputusan lebih cepat. Yang ketiga ada variety, yaitu ragam jenis data dalam big data membutuhkan alat dan teknik analisis yang berbeda. Yang keempat ada veracity, keakuran dan kekamulan big data sangat penting untuk memastikan hasil analisis yang valid. Yang kelima ada value, yaitu nilai dan manfaat big data untuk diperoleh melalui berbagai cara seperti optimasi proses, peningkatan efisiensi, dan pengembangan produk baru. Berikut manfaat big data. Big data menawarkan berbagai manfaat untuk berbagai industri seperti bisnis, untuk meningkatkan efisiensi operasi, mengoptimalkan strategi pemasaran, dan mengembangkan produk baru. Yang kedua yaitu di bidang kesehatan, yaitu untuk meningkatkan diagnosis dan perawatan pasien, mengembangkan obat-obatan baru, dan memantau kesehatan masyarakat. Yang ketiga ada di bidang pemerintahan, yaitu meningkatkan layanan publik, memerangi kejahatan, dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Yang keempat ada di bidang keuangan, yaitu mendeteksi penipuan, mengelola risiko, dan mengembangkan produk keuangan baru. Berikut contoh penerapan big data. Yang pertama ada rekomendasi produk. Platform e-commerce menggunakan big data untuk merekomendasikan produk kepada pelanggan berdasarkan riwayat pembelian mereka. Yang kedua ada analisis sentimen. Perusahaan menggunakan big data untuk menganalisis media sosial dan memahami sentimen publik terhadap produk atau layanan mereka. Yang ketiga ada deteksi penipuan. Bank menggunakan big data untuk mendeteksi transaksi penipuan dengan menganalisis pola perilaku pelanggan. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih dan selamat pagi.